Shalom. Hari ini kita akan renungkan Kitab Kejadian pasal 44, teksnya ayat 1 sampai 17. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 13. Yusuf menguji saudara-saudaranya dengan menaruh piala perak di dalam mulut karung Benyamin. Paragraf yang kedua ayat 14 sampai 17. Saudara-saudara kembali kepada Yusuf, dan Yusuf berkata kepada mereka, pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu. Kesimpulannya, Yusuf perintahkan kepada kepala rumahnya bahwa isikan gandum dan uang di karung mereka masing-masing dan taruhkan piala perak dalam karung Benyamin. Besok pagi setelah mereka pergi, namun masih tidak jauh jarangnya, mereka mencari piala perak itu dari mereka. Kepala rumah Yusuf berkata, pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku, dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah. Kemudian piala itu ditemukan di dalam karung Benyamin. Lalu mereka sangat sedih dan semua kembali ke kota. Ketika Yehuda memohon bahwa dia sendiri menjadi budak sebagai pengganti untuk Benyamin, namun Yusuf tidak bolehkan. Ajaran tentang Allahnya. Allah tetap memandang perbuatan Yusuf. Kelihatannya agak jahatnya, namun dia tetap memandang dan memandang respon saudara-saudaranya juga. Dalam rencana Tuhan, Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Kemudian saudara-saudaranya harus diselamatkan oleh Yusuf. Dan menurut Allah, memang Yusuf sudah tahu rencana Tuhan itu. Hanya karena hatinya masih belum disembuhkan, dipulihkan, sehingga Allah tetap memandangnya supaya hati Yusufnya dipulihkan melalui perbuatan saudara-saudara yang telah berubah. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Yusuf perintahkan akan menaruh piala perak di dalam mulut karung Benyamin dan mengirim kepala rumahnya untuk mencari piala itu. Kemudian kepada saudara-saudara kembali kepadanya berkata, pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu. Kedua, kepala rumah Yusuf tetap melakukan dan berkata sesuai dengan perintah Yusuf. Ketiga, saudara-saudara Yusuf tidak tahu tentang piala perak, sehingga mereka janji, pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu, biarlah ia mati, juga kami ini akan menjadi budak tuanku. Tetapi mereka dapat piala dari dalam karung Benyamin. Jadi mereka semua kembali ke rumah Yusuf dan berkata akan menjadi budak bagi Yusuf. Aplikasi hari ini. Pertama, jangan begitu memuji teman, saudara, jemaat, sesama siapapun. Ya, memang Yusuf begitu ujinya. Itu karena luka batinnya masih belum disembuhnya, masih belum dipulihkannya. Namun, sangat bahaya. Sehingga, saudara-saudara, percaya Tuhan dan jangan begitu memuji teman, saudara, jemaat. Kedua, jangan membiarkan teman, saudara, jemaat, sesama siapapun usaha untuk menyelamatkan mereka dari situasi sulit dengan mengorbankan Anda. Hari ini lebih fokuskan kedua ini aja. Karena kalau yang zaman dulu, saudara-saudara pasti membiarkan Benyamin dan mereka sendirinya pergi. Namun, sekarang mereka kembali kepada Yusuf hanya untuk Benyaminnya.
sekalipun menyelamatkan atau tidak menyelamatkan, mereka tidak akan lagi membiarkan saudaranya. Sama sepertinya yang dulu membiarkan Yusuf. Itu mengorbankan diri ya. Kita juga harus ingat tentang itu. Jangan membiarkan teman saudara jemaat di dalam kesulitan. Ketiga, tetap taat perintah Tuhan sebagai hambanya, sekalipun kelihatannya aneh. Memang kepala rumah pun kelihatannya aneh, namun dia cukup percaya Yusuf, dan karena dia melakukannya demikian itu, kita juga harus taat kepada Tuhan. Memang sekalipun manusia cukup dipercayai, mereka taat. Kalau begitu, kami juga harus taat kepada Tuhan, karena Tuhan daripada siapapun bisa dipercayai. Akhirnya PR praktik hari ini, jangan membiarkan teman, saudara, jemaat, sesama siapa ketika mereka jatuh dalam kesulitan, dan usaha untuk menyelamatkan mereka dari situasi sulit dengan mengorbankan Anda. Pentingnya kita harus mengorbankan diri untuk menyelamatkan orang lain. Inilah hamba Tuhan dan inilah kewajiban kita. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.